The meaning of life is to give life meaning. Makna hidup ini adalah dengan memberikan hidup ini satu makna. Ini kalimatnya rasanya kayak bulat, tapi sebenarnya yang maksudnya Viktor Frankl ini, kita itu kan sering merasa hampa, rasanya hidup ini tidak punya makna. Terus kita berusaha mencari-cari makna. Kalau mengikuti quotes dari Viktor Frankl ini, sebenarnya makna itu ya jangan hanya dicari, tapi diberi. Mari kita beri makna pada hidup kita ini. Karena nanti menurut Viktor Frankl ya kunci diri kita, kunci eksistensi kita itu terletak pada makna yang kita berikan pada hidup ini. Hidup ini rasanya berat atau ringan, menyenangkan atau menyedihkan. Hidup ini rasanya menggembirakan atau membuat kita galau, putus asa. Itu sebenarnya tergantung makna yang kita tempelkan pada hidup ini. Jadi maka the meaning of life is to give life meaning. Makna hidup ini ya tergantung apa yang kita berikan, tergantung makna apa yang kita tempelkan pada hidup ini. Nah, selanjutnya ada yang kedua. Life is never made unbearable by circumstances, but only by lack of meaning and purpose. Hidup ini tidak pernah terasa berat, tidak tertanggungkan oleh berbagai situasi. Kecuali kita yang kurang mampu memberi makna dan tujuan terhadap hidup ini. Jadi ini lanjutannya tadi berarti. Kita kan sering merasa hidup ini berat. Apa artinya hidup ini? Apa makna hidup ini? Kenapa hidup ini rasanya berat sekali? Mengapa situasi ini rasanya kok tidak tertanggungkan? Misalnya, itu kan sering kita mengeluh begitu. Kok yang saya inginkan tidak terjadi dan lain sebagainya. Kata Viktor Frankl, kuncinya justru bukan pada situasi di sekeliling kita, tapi pada kita sendiri. Bagaimana kita memaknai hidup ini? Dulu waktu kita belajar stoikisme misalnya kan kita dinasehati untuk senantiasa berpikir positif. Karena disitulah rahasia kebahagiaan, kegembiraan kita. Itu kan berarti kuncinya ada pada orangnya, bukan pada situasinya. Situasinya kita gagal. Tapi ada orang yang memaknai kegagalan itu sebagai tantangan untuk ditaklukkan lebih jauh. Ada yang memaknai kegagalan itu sebagai kehancuran dan keputusasaan. Loh, kuncinya kan bukan pada kegagalannya, tapi pada manusianya saat dia menyikapi kegagalan itu. Faktanya atau kondisinya, misalnya jagomu kalah. Misalnya yang mungkin kamu jago apa, atau kamu punya idola, ternyata idolamu kalah, jagomu kalah, mungkin dalam pertandingan apalah, olahraga, bulu tangkis, apa sepak bola. Nah, ya memang faktanya begitu, tapi kekalahan itu adalah sumber semangat bagi kita atau sumber kesedihan dan keputusasaan, itu kuncinya ada pada kita. Jadi hidup ini tidak pernah berat oleh situasi, kata Viktor Frankl. Dia bisa jadi berat karena kita sendiri yang tidak mampu memberi makna dan tujuan terhadap hidup kita. Mungkin teman-teman sering ya dalam hidup ini menghadapi fakta-fakta pahit, kenyataan-kenyataan tidak menyenangkan. Apalagi hari ini informasi begitu deras. Peristiwa-peristiwa tidak enak, tidak cocok, yang tidak sesuai dengan kita, itu kan senantiasa sampai pada kita lewat berbagai jalan, termasuk lewat media-media sosial.
Rasanya hidup ini terus suram sekali, rasanya hidup ini gelap sekali. Nah, itu sebenarnya kuncinya tidak pada fakta-fakta tadi, kuncinya ada pada tanggapan kita. Kalau kita membacanya, menempelkan makna yang positif, cerah ceria, ya hidup ini tetap cerah ceria. Tapi kalau kita menempelkannya dengan stiker yang buram, dengan makna yang buram, makna yang sedih, ya rasanya hidup ini memang menyedihkan. Jadi kalau ada pertanyaan, senang enggak sih hidup kita di Indonesia ini saat ini, gembira enggak sih sebagai warga negara saat ini, atau bahagia enggak sih sebagai manusia di dunia hari ini, dan lain sebagainya, itu jawabannya tidak pada situasi peradaban dunia atau situasi kebudayaan kita. Kebahagiaan atau kesenangan itu lebih banyak kuncinya ada pada diri kita sendiri. Nah, jadi ada pada kacamata kita. Kalau kita pakai kacamata hitam, kita memaknai hidup ini secara gelap, ya hidup ini gelap. Tapi kalau kita pakai kacamata yang cerah, terang, hidup ini jadi terang. Kita maknai hidup ini sebagai kebahagiaan dan tantangan demi tantangan, bukan sebagai keburaman, kegagalan, dan keruwetan demi keruwetan. Sehingga kata Viktor Frankl, even when it not fully attained, we become better by striving for higher goal. Bahkan meskipun tujuan kita, makna yang kita tempelkan tadi tidak sepenuhnya tercapai, tapi hidup kita lebih baik dengan perjuangan kita untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Jadi dengan kita menempelkan makna yang positif, dengan kita menetapkan tujuan-tujuan di depan, yang tentu saja tujuan-tujuan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, ini lebih baik. Meskipun mungkin nanti tidak tercapai sepenuhnya, tapi hidup yang punya tujuan, punya orientasi, ini jauh lebih baik dibandingkan hidup yang serba putus asa, serba pesimis, serba bingung. Nah, dari 3 quotes ini mulai bisa diraba ya nanti arah pemikiran eksistensialnya Viktor Frankl ini kemana. Jadi kata beliau, ini quotes yang keempat, decision, not condition, determine what a man is. Jadi keputusan-keputusan kita, bukan situasi-situasi yang kita hadapi yang menentukan siapa diri kita. Boleh saja kita berhadapan dengan situasi-situasi yang pahit, tapi bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita menghadapi situasi yang pahit itulah yang nanti menentukan siapa diri kita, yang nanti menunjukkan orang seperti apa kita itu. Nah, jadi kesinilah nanti gagasan-gagasan Viktor Frankl akan ditujukan. Berarti apa? Kuncinya tetap ada pada manusianya. Kalau kita ingin jadi manusia yang otentik, manusia yang punya kontribusi, manusia yang sesuatu dalam hidup ini, kuncinya ada pada diri kita sendiri, bukan pada kondisi dan situasi di sekeliling kita. Kondisi dan situasi di sekeliling kita ini adalah tantangan-tantangan, mungkin juga modal-modal, mungkin juga media-media yang itu jadi perantara untuk bisa kita taklukkan mencapai apa yang sudah kita putuskan tadi. Baik, ini 4 quotes ini mungkin secara general menggambarkan nanti detail gagasan dari Viktor Frankl ke arah mana tujuannya.